Dia datang saat kamu mulai lupa dan pergi saat kamu mulai berharap. Setiap kali kamu mencoba meyakini hatinya, dia justru menjauh. Tapi kenapa? Apa sebenarnya yang dia cari dari semua tarik ulur ini? Tarot akan membawamu menelusuri jawabannya, yang selama ini mungkin sengaja dia sembunyikan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kenapa dia suka tarik dan ulur kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehadiran dia dalam hidupmu mungkin terasa seperti angin yang datang dan pergi sesuka hati. Kadang hangat dan dekat, tapi tak jarang pula terasa jauh dan membingungkan. Seperti angin yang tak kasat mata, kehadirannya bisa membuat suasana menjadi penuh kehangatan dan kenyamanan di satu waktu. Lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkanmu dalam kebingungan dan keraguan. Kadang dia datang membawa kehangatan yang membuatmu merasa aman dan dihargai. Tetapi di waktu lain, dia seolah menghilang dari pandanganmu, meninggalkan kekosongan dan perasaan tak pasti. Kehadiran dia dalam hidupmu seperti sebuah permainan yang penuh teka-teki, yang membuatmu bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia inginkan, dan apa yang sedang terjadi di balik sikap tenang dan basa-basinya. Sikap tarik ulurnya tampaknya bukan tanpa alasan, meskipun alasan itu sering tersembunyi di balik sikap tenang atau basa-basi manisnya yang tampak seperti pelindung diri, sebuah mekanisme untuk menjaga jarak dari kenyataan yang sebenarnya dia takutkan. Di permukaan, dia tampak seperti seseorang yang cukup puas dengan situasi yang ada. Energi dari kartu Nine of Cups menggambarkan seseorang yang merasa nyaman dengan kondisi saat ini, bahkan mungkin menikmati perhatian, kasih sayang, dan kehangatan yang kamu berikan. Dia tampaknya merasa cukup dengan kehadiranmu, tanpa merasa perlu membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius, lebih dalam, atau lebih nyata. Ada rasa kenyamanan dalam ketidakjelasan ini, karena dia bisa menerima cinta dari kamu tanpa benar-benar merasa harus memberikan banyak tanggung jawab atau komitmen yang sepadan. Dalam arti lain, dia menikmati kehangatan dan perhatian tanpa harus merasa terikat, tanpa harus mengorbankan kebebasan atau rasa takut kehilangan kendali. Mungkin dia merasa bahwa selama dia mendapatkan apa yang dia inginkan secara emosional, itu sudah cukup. Bahkan jika itu berarti hubungan ini tetap dalam keadaan setengah jalan, tanpa kepastian dan tanpa janji yang pasti. Ada rasa nyaman dalam ketidakpastian, karena kenyataannya baginya, kehangatan dan perhatian yang kamu berikan sudah cukup untuk membuatnya merasa baik-baik saja, tanpa merasa harus berkomitmen secara penuh. Namun ketika melihat lebih dalam, kartu Seven of Cups menunjukkan bahwa dia sendiri sebenarnya sedang bingung dan belum bisa memutuskan dengan pasti arah hubungan ini. Dia mungkin dihadapkan pada banyak pilihan, baik dalam hal cinta, masa depan, maupun bayangan-bayangan dari ekspektasi ideal yang dia ciptakan sendiri. Bisa jadi, dia membandingkan kamu dengan bayangan pasangan sempurna yang ada di pikirannya. Atau bahkan dia sekadar takut salah memilih dan menyesal di kemudian hari. Dalam kebingungannya itu, dia memilih untuk tidak memilih, menunda-nunda, dan membiarkan waktu berlalu tanpa memberikan jawaban pasti. Dia seperti orang yang berdiri di persimpangan jalan, bingung memilih kemana harus melangkah, takut salah, dan akhirnya memilih untuk tidak mengambil langkah sama sekali. Dan kamu pun menjadi tertahan dalam situasi yang tak bergerak, merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pasti, yang entah kapan akan datang atau berubah. Rasanya seperti menunggu kabut hilang dari cakrawala, berharap suatu saat nanti semuanya akan terbuka dan jelas, tetapi kenyataannya tetap kabur dan penuh teka-teki. Hubungan ini juga diwarnai oleh banyak gesekan kecil yang tak terlihat secara langsung. Five of Wands menunjukkan bahwa di antara kalian, entah sadar atau tidak, sering terjadi benturan keinginan, prinsip, atau cara pandang yang berbeda. Mungkin kamu menginginkan kepastian, ingin hubungan ini maju dan berkembang,
ingin melangkah ke tahap yang lebih serius dan nyata, tetapi dia masih dalam mode ragu dan belum siap berkomitmen. Atau mungkin kamu sudah menunjukkan kesiapan dan keinginan untuk melangkah lebih jauh, tapi dia masih dalam posisi bertahan, takut terluka, atau kehilangan kendali atas emosinya. Konflik-konflik kecil ini seringkali tidak terlihat secara kasat mata, tetapi mampu menciptakan jarak emosional yang semakin melebar. Ketika kamu berusaha mendekatinya, dia mungkin akan menarik diri, dan ketika dia merasa tertekan, dia akan mencari pelarian dalam kebebasan atau jarak jauh. Keadaan ini seperti dua orang yang berjalan berdampingan, tetapi langkahnya tidak sinkron. Dan setiap kali kamu mencoba memahami atau mendekatinya, dia justru menjauh, membuatmu merasa seperti mengejar bayangan yang tak pernah bisa diraih. Energi Seven of Wands memperjelas hal ini. Dia berada dalam posisi bertahan, membentengi dirinya sendiri dari kemungkinan luka atau kehilangan kendali. Dia merasa perlu menjaga jarak, bersikap waspada, dan tidak mudah membuka diri sepenuhnya. Rasa takut akan kegagalan, penolakan, atau kehilangan jati diri ini bisa berasal dari trauma masa lalu, pengalaman hubungan yang gagal, pengkhianatan, atau luka lama yang belum sembuh. Dia merasa bahwa jika dia benar-benar membuka hati, dia akan kehilangan segalanya, kemerdekaan, kendali, dan rasa aman yang selama ini dia pegang teguh. Oleh karena itu, dia merasa perlu selalu bersiaga, selalu menjaga jarak, dan karena itu, dia tidak membiarkan kamu masuk terlalu dalam ke dalam kehidupannya. Sikap ini seperti perisai yang dia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa sakit yang pernah dialami. Tetapi di sisi lain, justru membuat hubungan ini semakin sulit untuk berkembang dan berbuah. Namun uniknya, dia juga tidak sepenuhnya meninggalkan hubungan ini. Dengan Seven of Pentacles, terlihat bahwa dia memilih untuk tetap tinggal, menunggu, dan mengamati. Dia seperti seseorang yang menanam benih dan menunggu waktu yang tepat untuk memetik hasilnya. Mungkin dia berharap suatu saat nanti, hubungan ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik dan berbuah, tetapi saat ini dia merasa belum cukup yakin atau berani untuk benar-benar merawatnya secara aktif. Ada harapan kecil dalam dirinya bahwa hubungan ini bisa berkembang, tetapi dia terlalu pasif dan ragu-ragu untuk melakukan langkah nyata. Dan kamu pun dibuat bertanya-tanya, kalau memang ingin kenapa tidak diperjuangkan sepenuhnya? Rasanya seperti berjuang sendiri dalam keheningan, menunggu dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang pantas mendapatkan lebih, dan bahwa hubungan ini layak mendapatkan usaha dan perhatian yang lebih besar. Kartu Page of Swords menunjukkan bahwa dia masih memikirkan kamu. Bahkan diam-diam, dia masih penasaran, mengamati, dan memperhatikanmu. Mungkin melalui media sosial, obrolan singkat, atau sekadar mengamati dari kejauhan. Ada rasa ingin tahu yang besar, tetapi juga ketakutan yang besar yang menyertainya. Dia ingin tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana perkembangan hubungan ini tanpa harus benar-benar membuka diri atau mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ada keinginan untuk tetap menjaga jarak dan mengumpulkan informasi, karena dia merasa lebih aman jika bisa memantau dari kejauhan daripada harus langsung terjun ke dalam perasaan yang belum pasti. Ia seperti seorang pengamat yang diam-diam ingin tahu segala sesuatu tentang kamu, tetapi takut jika terlalu dekat akan kehilangan kekuatan dan kendalinya. Dan mungkin disinilah akar dari semuanya. Card Three of Swords, sebuah luka lama yang belum sembuh. Ada bagian dari dirinya yang pernah sangat terluka, mungkin oleh cinta yang gagal, pengkhianatan, kehilangan orang tercinta, atau pengalaman menyakitkan lainnya. Luka itu membentuk cara dia mencintai. Tidak pernah sepenuhnya, selalu setengah jalan, dan cenderung berhati-hati agar tidak kembali terluka. Karena baginya, cinta penuh berarti juga membuka kemungkinan untuk disakiti sepenuhnya, dan dia takut akan hal itu. Luka lama ini menjadi penghalang besar dalam membuka hati sepenuhnya, karena dia takut akan pengkhianatan, kehilangan, atau penderitaan yang mendalam. Dia memilih untuk menutup diri dan menjaga jarak.
agar rasa sakit yang pernah dialaminya tidak terulang lagi. Perasaan ini seperti luka yang belum sembuh, yang terus mengendap dan mempengaruhi cara dia berhubungan dengan orang lain, termasuk kamu. Namun yang membuat segalanya semakin kompleks adalah kehadiran Four of Wands. Dalam hatinya, tetap ada harapan tentang kebahagiaan, tentang rumah, dan tentang cinta yang stabil. Dia pernah, atau mungkin masih bermimpi tentang hidup berdua yang tenang, penuh perayaan, dan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin dia membayangkan suasana keluarga kecil yang bahagia, kehangatan saat berkumpul, dan momen-momen penuh sukacita bersama orang-orang tercinta. Dia memimpikan kehidupan yang penuh kestabilan dan rasa aman, tetapi semua itu masih berbentuk harapan, belum menjadi kenyataan. Dia melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang mungkin dan belum merasa cukup berani untuk benar-benar memperjuangkannya saat ini. Ada rasa bahwa kebahagiaan itu seolah-olah berada di ujung pelangi, dan dia hanya menunggu waktu yang tepat atau keberuntungan untuk menyentuhnya. Dalam hati, dia ingin, tetapi langkah nyata untuk meraihnya masih tertunda. Dengan Three of Wands, tampaknya dia lebih memilih menunggu sesuatu di kejauhan. Mungkin menunggu waktu yang tepat, menunggu dirinya merasa cukup siap, atau bahkan menunggu jawaban dari semesta. Dia seperti seseorang yang berdiri di tepi pelabuhan, berharap kapal yang diidamkan segera datang, dan membawanya ke pelabuhan bahagia. Tapi dia lupa bahwa kamu, orang yang sudah ada di hadapannya, justru adalah kapal itu sendiri. Kamu adalah peluang dan harapan nyata yang selama ini dia tunggu-tunggu, tetapi dia terlalu takut untuk mengambil langkah berani dan menghadapinya langsung. Dia merasa bahwa dengan menunggu, dia bisa menghindari risiko gagal, risiko kecewa, dan risiko kehilangan kendali. Padahal, dalam proses menunggu itu, dia kehilangan kesempatan untuk benar-benar meraih kebahagiaan yang nyata dan mendalam. Dan di antara semua ini, sosok Queen of Pentacles muncul sebagai representasi dari dirimu sendiri. Kamu adalah seseorang yang stabil, penuh kasih, dewasa dan setia. Kamu menawarkan cinta yang nyata, bukan permainan atau keinginan sesaat. Kamu siap memberikan kehangatan, perlindungan, dan kehidupan bersama yang solid dan penuh arti. Kamu mampu membangun fondasi yang kokoh dan mengayomi orang lain dengan kelembutan dan kekuatan. Tapi justru karena kamu begitu kuat dan tulus, dia merasa kecil dan tidak cukup berharga. Dia mungkin takut tidak bisa memberikan yang sepadan, atau dia menyadari bahwa jika dia masuk ke dalam hidupmu dengan setengah hati, dia akan kehilanganmu sepenuhnya. Kesimpulannya, sikap tarik ulurnya bukan karena kamu tidak cukup berharga, tetapi justru karena kamu terlalu berharga di matanya. Dia takut gagal, takut kehilangan kendali, dan takut mengulang luka yang lama. Dia masih belum sembuh dari luka lamanya, belum matang secara emosional, dan belum siap menghadapi cinta yang sebenarnya dan penuh kedalaman. Hubungan ini bukan tentang kamu yang salah, tetapi tentang dia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin dia membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyembuhkan luka-lukanya, mengatasi ketakutannya, dan belajar untuk mencintai dengan keberanian dan kepercayaan diri. Ia mungkin perlu lebih banyak proses penyembuhan, refleksi, dan penguatan diri agar mampu membuka hati secara penuh dan menerima cinta yang sejati tanpa rasa takut yang membelenggu. Pesan untukmu adalah, jangan biarkan dirimu terjebak dalam cinta yang setengah hati, yang tidak jelas arahnya dan hanya menyiksa hati. Kamu adalah Queen of Pentacles, penuh nilai, kasih, dan kedewasaan. Jangan kurangi nilaimu hanya agar seseorang merasa cukup berani untuk memilihmu. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan bergerak, akan menunjukkan komitmen dan keberanian untuk bersama-sama menghadapi segala tantangan. Cinta yang sehat adalah cinta yang penuh kejelasan, saling percaya, dan saling mendukung. Jangan biarkan dirimu terus diputar-putar dalam tarik ulur yang tak berujung, yang hanya menyisakan luka dan penyesalan. Kamu berhak atas cinta yang tidak ragu, yang penuh dengan kejelasan dan keberanian. Kamu layak dicintai dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan.
Dan yang terpenting, kamu pantas untuk tidak lagi menunggu seseorang yang bahkan belum siap berjalan bersamamu, apalagi berlari menuju kebahagiaan bersama. Jangan biarkan dirimu terus merasa harus menunggu, berharap, atau menyesali karena hubungan yang tak pasti ini. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang memberi kejelasan, memberi rasa aman, dan memberi harapan nyata. Jangan ragu untuk memilih jalanmu sendiri dan melangkah ke arah yang membawa kebahagiaan sejati. Karena pada akhirnya, kamu berhak mendapatkan cinta yang tulus, yang tidak hanya sekadar hadir sesekali seperti angin, tetapi yang menetap dan mengisi hidupmu dengan kekuatan dan kedamaian yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 444 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.